Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara, marilah kita baca suratul Fatihah untuk Kiai Soleh Darat, penulis kitab Faidur Rahman yang kita pelajari pada malam hari ini. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemarin kita sudah membaca ayat 213 dari surat Baqarah, dari surat Al-Baqarah, sampai kepada bahwa nabi-nabi atau kitab-kitab yang dibawa nabi itu mempunyai masa berlakunya. Lalu dikatakan bahwa masa berlakunya kitab itu kalau sudah berhenti diganti dengan kitab yang lain. Itu semua dalam masalah yang berkaitan dengan syariah far'iyah. Ya, ono dene mangkono iku hukum syariah far'iyah. Ya, yang demikian itu hukum syariah far'iyahnya. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Anapun perkarane ahwalus syariah lan iya iku ilmu isbatil uluhiyah lan isbatir risalah lan isbatul ba'ts lan ilmu buang asnam lan tauhid. Mongko iku ora salin-salin tetep ora sulaya ing dalam kitab-kitab kabeh. Anging panguwatane ora den salini tumeka dina kiamat. Iku anging ingkang panguwatane ora den salini tumeka dina kiamat iku kitab Qur'anul Azim ingkang wis ngrusak pirang-pirang kitab. Ya. Sedangkan untuk masalah syariah yang bukan far'iyah, mungkin syariah yang yang usuliyah, yaitu ilmu mengenai menetapkan atau penetapan ketuhanan dan keterutusan Nabi Rasul, serta menetapkan pembangkitan kembali dan membuang berhala serta sembahan-sembahan lain selain Allah, itu tidak diganti-ganti. Jadi kalau yang berganti tadi yang berkenaan dengan syariah far'iyah, ya, seperti fikih, ya, fikih itu syariah far'iyah. Tapi syariah yang usuliyah yang berkenaan dengan ketuhanan, dengan Rasul, dengan hari kiamat, tidak boleh menyembah berhala dan seterusnya, itu tidak diganti. Jadi itu tidak ada perbedaan di antara kitab yang satu dengan kitab yang lain. Keberlakuannya, yang masa berlakunya tidak habis, itu hanya Quran, yaitu tidak diganti sampai hari kiamat nanti. Karena Quran itu telah menghapus semua kitab-kitab yang lainnya, ya, kitab-kitab yang yang sebelumnya dalam hal syariah far'iyah tadi. Mongko ora ana sulayane menungso kabeh angin sakwise keparingan kitab, mongko paring pitutuh Allah Subhanahu wa taala marang mukminin den tuduhaken bisa ngawruhi barang kang den sulayakaken. Jadi perbedaan pendapat di antara ahli-ahli kitab itu di antara manusia itu justru setelah mereka mendapatkan kitab. Karena itu lalu Allah memberikan
petunjuk kepada orang mukmin mengenai apa yang diperselisihkan itu. Jadi mereka tahu bagian-bagian yang diperselisihkan, lalu mana yang benar. Orang mukmin. Wakila setuhne barang kang den sulaya akan ikut dino jemuah. Mongko milih Yahudi dino Sabtu lan milih Nasrani dino Ahad. Mongko paring pitutuh Allah marang mukminin bisa ngaweruhi yaumul Jum'ah. Ada yang mengatakan bahwa yang diperselisihkan itu adalah hari Jumat, atau mungkin di sini hari berkumpulnya orang beriman untuk melakukan peribadatan mingguan. Orang Yahudi memilih hari Sabtu, orang Nasrani memilih hari Ahad, maka Allah memberikan petunjuk kepada orang mukmin untuk bisa mengetahui hari Jum'ah. Ya. Wakilas tuhune ingkang den sulaya akan iku perkara kiblat, mongko salat Yahudi madhep marang maghribe Baitul Muqaddas lan Nasrani madhep marang masyrik. Wakila sulaya ing dalam perkarane siamu Ramadan. Ada juga yang mengatakan perbedaan itu dalam masalah kiblat. Orang Yahudi menghadap ke sebelah baratnya Baitul Muqaddas, sementara Nasrani menghadapnya ke timur. Ada juga yang mengatakan bahwa perbedaan itu mengenai masalah puasa bulan Ramadan. Jadi kalau dilihat contoh-contoh tadi, sebetulnya yang beda itu masalah-masalah yang yang cabang, bukan masalah yang pokok. Wakila sulaya ing dalam perkara Nabi Ibrahim faqalatil yahudu kana Ibrahimu Yahudiyah wa qalatin Nasara kana Ibrahimu Nasraniyah. Mongko paring pitutuh Allah marang umat Muhammad marang agama kang hak. Mongko ana Nabi Ibrahim iku Islam Hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ya. Ada yang mengatakan bahwa perbedaan itu atau perkara yang diperselisihkan itu adalah masalah Nabi Ibrahim. Orang Yahudi mengatakan Nabi Ibrahim itu Yahudi. Nasrani mengatakan Nabi Ibrahim itu Nasrani. Maka lalu Allah memberikan petunjuk kepada umat Muhammad kepada agama yang benar. Maka Nabi Ibrahim itu disebut Islam atau Muslim yang Hanifah, yang murni. Ada yang mengatakan itu yang condong dan tidak termasuk ke dalam orang yang musyrik. Lan malih padha sulaya antarane Yahudi lan Nasrani ing dalem perkarane Nabi Isa. Mongko Yahudi ngasoraken banget lan Nasrani mulyakaken banget hingga ngarani wallah utawa ibnullah. Mongko paring pituduh subhanahu wa ta'ala marang umat Muhammad setuhune Nabi Isa iku ruhullah wa rasulullah wa abdullah wallahu a'lam. Lalu terdapat perbedaan pendapat juga mengenai Nabi Isa, mengenai masalah Nabi Isa, di mana orang Yahudi itu sangat merendahkan, sementara orang Nasrani sangat mengunggulkannya, menghormatinya, sehingga mengatakan bahwa Nabi Isa itu Tuhan atau anak Tuhan. Ya. Maka lalu Allah memberikan petunjuk kepada umat Muhammad bahwa Nabi Isa itu adalah Ruhullah atau roh dari Allah dan Rasul serta hambanya. Wallahu a'lam. Ini tentang tadinya umat itu satu, manusia itu satu umat, kemudian berbeda-beda pendapat. Makna al-isyari. Setuhune Allah Subhanahu wa taala wis gawe menungso kabeh ing dalem wiwitane asal kedadeane suci bersih ora pisan-pisan kena syirik. Lan uliten dawuh ing dalem alamul arwah alastu birabbikum mongko matur menungso kabeh kelawan pangucap qalu bala syahidna, Tuhan pangeran kula lan Tuhan bendoro kula.
Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu telah membuat atau menciptakan manusia semua pada asal kejadiannya itu suci, bersih, sama sekali tidak terkena syirik. Lalu di alam roh itu ditanya oleh Allah, bukankah aku ini Tuhan kalian? Maka semua manusia yang masih berupa roh itu menjawab dengan mengatakan, bala syahidna. Ya, kami menjadi saksi bahwa Tuhan adalah Tuhan kami. Di sini dikatakan bendoro kulo, jadi pangeran kami. Maka mongko tatkala nih wujud ing dalam alam musyahadah mongko bawa biyunge ingkang dadi ngeyahudekaken lan nasronekaken lan majusekaken. Qala sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi wa yunasiranihi wa yumajjisanihi. Lan orang ngendika Nabi yusallimanihi tegese ora bisa aweh Islam bapa biyunge marang anake krana kelakuan kufur iku cukup kelawan taklid lan iman iku ora cukup kelawan taklid lan iman iku ora cukup kelawan taklid, balik arep yakin kelawan atine. Ya. Ketika lalu sudah ada di alam syahadah, tadinya kan alam roh, sekarang ketika masuk ke dunia, ketika ada di dalam dunia, maka kedua orang tua dari anak yang lahir ke dunia itu yang menjadikan anak Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Rasulullah SAW bersabda, setiap anak yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya lah yang membuatnya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ya. Nabi tidak mengatakan yusallimanihi, tidak mengatakan bahwa kedua orang tua itu membuat mereka Muslim. Tidak. Maksudnya orang tua tidak bisa membuat anaknya itu Muslim, karena kufur itu cukup dengan taklid, sementara iman itu tidak cukup dengan taklid. Jadi tadi kalau menjadi Majusi itu hanya taklid sudah cukup, menjadi Nasrani, menjadi Yahudi cukup dengan taklid. Tetapi kalau menjadi Islam itu tidak cukup, itu harus dengan keyakinan di dalam hati. Ini kata Kiai Saleh Darat. Mongko sarehne kaya mengkono, fa ba'atsallahu nabiyyina mubasysyirina mundzirin lan nuli wa anzala ma'ahumul kitabah, tegese den paringi tulisan kelawan kitabus sa'adah utawa kitabus syaqawah. Karena begitu, maka karena orang atau seorang anak itu dijadikan atau disesatkan oleh orang tuanya, maka diutuslah nabi-nabi yang memberikan kabar gembira dan kabar dan ancaman. Lalu menurunkan bersama nabi-nabi itu kitab-kitab. Maksudnya diberi tulisan dengan dengan catatan kebahagiaan atau catatan bahagia itu lawannya kesengsaraan. Mongko matur ba'du sahabat marang Kanjeng Rasulullah, ya Rasulullah, sarene kula sampun kapesti kelawan tulisan putusan minallah kelawan sa'adah utawa syaqawah. Punapa kenging kula sedaya pasrah tawakal dhateng Pangeran Subhanahu wa taala. Punapa wonten qadar kula lan tinggal kula ing amal. Ketika mendapat penjelasan seperti itu, lalu para sahabat bertanya, penjelasan bahwa
manusia itu diberi catatan mau bahagia atau akan bahagia atau akan celaka, akan sengsara, maka mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, karena kami sudah ditentukan oleh Allah dengan tulisan bahagia atau celaka atau sengsara, apakah kami semua boleh pasrah tawakal kepada Tuhan Subhanahu wa Ta'ala, atau apapun qadar kami atau ketentuan kami, ya, dan kami tidak perlu amal, tidak perlu berbuat. Mongko ngendika Kanjeng Nabi, ora kena sira kabeh padha tinggal amal, arah kumandel kelawan qadar, balik amal sira kabeh. Lalu Nabi menjawab, tidak boleh kalian meninggalkan amal karena mengandalkan takdir. Ya, tapi kalian semua harus beramal. Ya, alasan yang sering disampaikan adalah kita tidak tahu takdir kita itu apa, maka mesti kita berusaha. Ya, ikhtiar ya. Utahe saben-saben manungsa iku padha den gampangaken krana nglakoni apa qadare, lamun wong iku pancen pinesti ahli syaqawah, mongko gampang nglakoni amale wong ahli syaqawah, lan lamun ana wong iku pancen pinasti ahli sa'adah, mongko iya gampang nglakoni ngamale wong ahli sa'adah. Jadi masing-masing orang itu akan dipermudah untuk berjalan kepada apa yang ditakdirkan baginya. Kullun muyassarun ilama khuliqalahu ya. Kalau orang itu memang ditentukan, ditakdirkan untuk sengsara, maka gampang sekali dia melakukan perbuatan orang-orang yang sengsara. Ya. Dan kalau dia memang ditentukan untuk bahagia, maka dia mudah melakukan perbuatan dari orang-orang yang bahagia. Ya. Jadi kita tidak tahu nanti kita berusaha, nanti kalau memang takdirnya itu kita akan bahagia, dimudahkan oleh Allah untuk melakukan perbuatannya orang bahagia. Demikian pula sebaliknya kalau ditakdirkan sengsara atau celaka. Mongko lamun mongko nuli maca Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasan yasiruhu lil yusra. Tegese amal sa'adah. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasan yasiruhu lil usra. Tegese amal syaqawah. Lalu Rasulullah SAW membaca, adapun orang yang suka memberikan ya sedekah atau zakat dan sebagainya, yang suka memberi serta menjaga dirinya dan membenarkan hal-hal yang baik, maka Allah akan memudahkannya ke jalan baik. Maksudnya adalah amal sa'adah. Jadi kalau orang punya perbuatan tadi, sering memberi, lalu menjaga diri, lalu membenarkan hal-hal yang baik, ya maka akan dimudahkan untuk melakukan amalnya ahli sa'adah, awalnya orang-orang yang berbahagia. Tapi sebaliknya, adapun orang-orang yang kikir serta sombong, merasa dirinya kuat, mendustakan yang benar, yang baik, hal yang baik didustakan, maka Allah akan memudahkannya ke jalan yang sebaliknya ya, jalan yang sulit. Maksudnya adalah perbuatan orang yang celaka atau sengsara. Mongko nuli padha sulaya wong ahli sa'adah ing dalam oleh amrih kitabus sa'adah, lan sulaya ahli saqawah ing dalam oleh amrih kitabus syaqawah. Lalu
berbeda, lalu menjadi berbedalah orang yang ahli sa'adah, orang-orang yang ahli orang-orang yang nantinya akan bahagia di dalam memperoleh atau di dalam mencari catatan kebahagiaan, serta berbeda pendapat berselisih orang-orang yang nantinya akan sengsara di dalam mencari kitab atau catatan kesengsaraan itu. Monggo saben-saben suwiji menungso iku den paringi gampang nglakoni kang den dadekaken marang awake. Monggo lamun wong saadah monggo gampang nglakoni taat ibadah, lan lamun wong syakawah monggo gampang nglakoni kufur lan maksiat. Monggo iku wiji syakawah lan saadah den tandur ing dalam wiji tarbiyatul abawaini ghaliban. Ya. Maka setiap manusia, setiap individu itu diberi atau dimudahkan untuk menjalankan apa yang sudah ditetapkan bagi dirinya. Kalau dia memang jatahnya atau diciptakan untuk bahagia, maka dia mudah melaksanakan ketaatan beribadah dan ketaatan dan ibadah. Tapi kalau dia memang diciptakan untuk sengsara, maka dia mudah melakukan kufur serta maksiat. Jadi biji atau benih kesengsaraan dan kebahagiaan itu telah ditanam di dalam pendidikan yang diberikan oleh orang tua umumnya. Jadi kalau orang tuanya mendidik anak ini menjadi orang yang taat, ya nanti berarti bijinya sudah ditanam oleh kedua orang tua. Jadi di sini Kiai Saleh Darat menyebutkan peran orang tua yang besar, walaupun tidak selalu menjamin ya, di dalam menanamkan benih atau biji kesengsaraan atau kebahagiaan pada umumnya. Maka dikatakan wiji tarbiyatul abawaini ghaliban ya, pada umumnya. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Wa ahlul inayati wasalu ilal hidayah wa ahlus syaqawati wasalu ilad dhalalah. Allah akan memberi petunjuk kepada siapapun yang dikehendakinya ke jalan yang benar. Jadi ahlul inayah, orang yang memang ditakdirkan mendapatkan perhatian dari Allah, akan sampai kepada petunjuk. Sementara ahlus syaqawah, orang yang memang ditakdirkan untuk sengsara, itu akan sampai kepada kesesatan. Asbabun nuzul, sebab nuzul lantat kalane ono amri hidayah lan inayah iku ora bisa hasil angin kelawan abot lan masyaqqat, mongko dadi temurun iki ayat am hasibtum antat khulul jannah. Karena mencari petunjuk dan dan perhatian itu hanya bisa dihasilkan dengan berat dan sulit, maka lalu turunlah ayat ini, apakah kalian menyangka akan masuk surga padahal belum dicoba. Wakila astuhune temurune iki ayat iku mukminin nalikane hasil masyaqat madorot nalika perang Ahzab, perang Khandaq utawa perang Uhud, utawa nalikane kawitane Kanjeng Rasulullah mlebu negara Madinah, mongko nulih hasil madorot larang udan ora tulus palawija, mongko padha ngucap ba'dul musyrikin lamun bener agamane Muhammad iki hak mongso mengkene yo. Mongko nalika mangkono temurun iki ayat. Dan ada yang mengatakan bahwa ayat ini turun ketika orang-orang mukmin di Madinah itu mendapatkan kesulitan, ya, masyaqqah, kesulitan, madorot, kerugian, ketika terjadi perang Ahzab, perang Khandaq atau perang Uhud. Ya, tidak disebutkan dengan dengan pasti perang yang mana, Ahzab atau Khandaq atau Uhud. Ya. Atau ketika Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah lalu
terjadi di situ jarang hujan, lalu tanaman-tanaman tidak baik hasilnya. Maka lalu sebagian orang musyrik mengatakan kalau memang agama Nabi Muhammad itu benar, maka keadaannya tidak akan demikian. Tidak lalu ketika dia datang malah terjadi paceklik, terjadi sulit makan. Nah, pada saat demikian lalu turun ayat yang berikut ini. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Balik ana ta padha nyono sira kabeh ing yen to mlebu sira kabeh ing dalem swarga ing hale ora ana teka ing sira kabeh kelakuan kang nyerupani kaya kelakuane para anbiya lan para aulia lan para mukminin kang dihin-dihin kang wis tinemu ing wong iku pira-pira madharat bangete pekir lan bangete lara. Apakah kalian menyangka bahwa kalian akan masuk surga, padahal kalian itu belum dicoba sebagaimana dicobanya nabi-nabi serta wali-wali dan orang-orang mukmin yang dulu-dulu yang ditimpa berbagai kesulitan yang berupa fakir dan sakit. Lan nuliten guncang akan kelawan piro-piro warnane balak lan warnane musibah saking bangete balak hingga ngucap Rasul lan para mukminin kabeh saking lawase anane balak lan suwene tekane pitulung hingga ngucap ya Rabbi benjang menopo tekane pitulung Tuan punapa sampun pare yen pare mongko kawula sedaya mboten susah banget ya. Mereka itu ditimpa oleh banyak kesulitan lalu diguncang-guncang dengan berbagai macam cobaan yang berupa musibah dan balak dan yang sangat berat sampai Rasul dan orang-orang mukmin semua karena lamanya balak itu dan karena tidak datangnya pertolongan Allah dengan segera sampai-sampai mereka itu mengatakan wahai Tuhan kami kapan pertolongan Tuhan akan datang, apakah sudah dekat? Kalau sudah dekat maka kami tidak terlalu susah. Ya. Mongko nuli jawab saking Rabbil alamin warwa sira kabeh ya mukminin setuhune pitulung Allah Subhanahu wa taala iku wis parek tekane mongko wajib sabar sira samongso-mongso metu sira saking iki donya mongko nemu sira kabeh ing pitulung Allah. Krana iki donya desane wong kang susah lan desane fitnah supaya sira kabeh aja ana padha anteng mukim ing dalem iki donya. Lalu datanglah jawaban dari Tuhan semesta alam, ketahuilah oleh kalian wahai orang mukmin bahwa pertolongan Allah itu sudah dekat datangnya. Maka kalian wajib bersabar. Kapan-kapan kalian keluar dari dunia ini, maka kalian akan mendapatkan pertolongan Allah. Jadi bukan keluar dari musibah, tapi bisa juga lepasnya dari datangnya pertolongan Allah itu karena kalian meninggal. Ya. Karena dunia ini adalah kampungnya orang susah dan desanya fitnah ya gitu. Agar kalian jangan ngendon ya. Jangan lalu senang-senang di sini, tenang tinggal di dunia ini.
Ya, karena tadi kalau keenakan lalu lupa bahwa harus ke akhirat. Wakila ingkang ngucap mata nasrullah mukminin lan ingkang ngucap ala inna nasrullahi qarib iku rasule krana rasul orang ngrasakaken balak lan musibah saking sabab wus yakine. Ada yang mengatakan bahwa yang mengatakan kapan pertolongan Allah datang itu adalah orang mukmin, sementara yang mengatakan ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu dekat itu adalah rasulnya. Karena rasul tidak merasakan balak dan musibah karena saking yakinnya, karena rasul itu yakin sekali akan datangnya pertolongan Allah, maka mereka tidak merasakan musibah atau musibah itu tidak terlalu dirasakan oleh Rasul ya. Artinya musibahnya memang berat, tetapi karena besarnya keyakinan itu tidak terasa. Wakila ora dadi bahaya lamun Rasul milu-milu sambat-sambat banget balak lan banget musibah krana mengkono iku wateke basyariyah. Ora dadi nacat martabatur risalah ora krana Rasul kabeh iku ora kok mamang ora ing dalem tekane pitulung balik namung matur benjing menapa tekane pitulung tuan menapa parek menapa masih tebih. Nah, ada yang mengatakan bahwa tidak mengapa kalau Rasul itu ikut mengeluh ya. Kalau Rasul itu ikut mengeluh karena balak yang berat dan karena musibah. Karena yang demikian itu adalah watak manusia, Rasul manusia juga. Jadi kalau Rasul ikut mengeluh itu tidak membuat cacat tingkat kerisalahannya, tidak membuat cacat martabat kerisalahannya. Karena Rasul itu bukannya ragu-ragu akan datangnya pertolongan Allah, tetapi hanya bertanya saja kapan datang pertolongan Allah. Apakah sudah dekat ataukah masih jauh? Mongko nalikane den jawab ala inna nasrullahi qarib. Mongko mantep tetep ora kok krasa jazak ora. Artine sedune Allah Subhanahu wa taala nyoba marang kawulane kabeh supaya kinaweruan bedane mukminin lan kafirin utawa bedane mukminin lan munafikin dan coba kelawan anwaul bala maka ketika dijawab bahwa pertolongan Allah itu sudah dekat, maka menjadi mantaplah tetap tidak merasa jaza itu kehilangan pegangan atau ya kalau orang lupa daratan atau kalau tapi ini untuk karena sedih ya. Biasanya orang mengatakan lupa daratan itu karena kegembiraannya. Tapi di sini maksudnya kehilangan pegangan lah gitu. Tidak merasakan ketakutan yang sangat atau sampai kehilangan pegangan. Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencoba semua hambanya sehingga ketahuan beda antara orang yang mukmin dan orang kafir atau antara mukmin dan munafikin. Kalau mukmin itu dicoba dengan berbagai macam cobaan itu hatinya tetap teguh. Ya, dicoba dengan berbagai macam bala. Ora cukup kelawan bala wae, balik kelawan den satroni, den ino-ino kelawan konco, utawa den gawe susah kelawan ba'dul ibad. Hingga ba'dul mukminin ora bisa mangan kasih telung dino, ora damaran. Hingga anak bojone padha luwe. Tidak cukup hanya dengan bala, dengan cobaan yang kesulitan, tapi juga dimusuhi oleh orang lain, dihinakan oleh kawan-kawan sendiri atau dibuat susah oleh hamba yang lain, sehingga sebagian mukmin itu tidak bisa makan sampai 3 hari, juga tidak bisa
tidak punya penerangan ya. Ya, kadang-kadang kalau kita sudah biasa hidup di bawah listrik ini, di bawah penerangan listrik ini, kehilangan listrik itu susah. Padahal dulu ya orang itu ya bukan hanya listriknya mati, tapi memang listriknya tidak ada. Sehingga sedemikian beratnya sehingga sebagian sahabat bertanya kepada Nabi, mongko mangkono iku kabeh namung marang mukminin kabeh, mongko mangkono iku kabeh namung marang mukminin kabeh, hingga matur ba'du sahabah marang Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, kula ningali musyrikin sami seneng-seneng cukup, kula meniki kok mekaten madorot fakir mbok inggiya tuan dongaaken supados angsal pitulung. Nah, yang yang dicoba itu hanya orang mukmin saja. Maka lalu sebagian sahabat bertanya, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai ya Rasulullah, kami melihat orang musyrik itu senang-senang saja dan hidupnya cukup. Nah, sedang kami ini kok keadaannya begini, susah, berat, fakir, alangkah baiknya kalau Tuhan mendoakan agar kami mendapatkan pertolongan. Mongko anggendika Kanjeng Nabi setuhune wong mukmin kang dihen-dihen iku hingga den jeguraken peluang, hingga den graji sirahe kelawan graji wesi sigar dadi loro sirahe, lan hingga ana ingkang den sureni kelawan suri wesi, mongko katon daginge sirahe. Nabi lalu berkata kepada para sahabatnya itu, sesungguhnya orang mukmin yang dulu itu mendapat cobaan yang berat juga, sampai ada yang dimasukkan ke galian ya, ashabul ukhdud itu ya, ukhdud ya, itu galian tanah yang di situ ada apinya di bawahnya. Nah, dulu itu banyak orang mukmin dimasukkan ke situ ya, itu pada masa sebelum datangnya Islam, itu di di daerah Jazirah Arab bagian selatan ya. Ashabul Ukhdud itu adalah orang-orang Bani Israel yang berkuasa di situ atas nama atau kepanjangan tangan dari Persia, itu membakari orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka. Sehingga mereka itu merupakan cobaan bagi orang mukmin. Orang mukminnya itu dimasukkan ke lubang atau ke galian yang ada apinya di bawahnya. Ada juga yang digergaji kepalanya dengan gergaji besi sampai pecah, sampai terbelah jadi dua. Ada juga yang disisir rambut kepalanya dengan sisir besi sehingga kulitnya mengelupas dan kelihatan daging kepalanya. Ya, mungkin lebih tepatnya batok kepalanya ya. Mengkono kabeh to ora ana padha owah-owah agamane lan tauhid lan ora ana padha balik. Ana sira kabeh padha sabar kaya sabare para anbiya utawa para aulia. Para aulia Allah utawa kaya mukminin kang dihen-dihen, aja ana padha kesusu sira kabeh pira lawase ana ing donya. Kalian contohlah itu, mereka walaupun disiksa, kesulitan begitu, mereka tidak goyah iman mereka. Maka jadilah kalian seperti mereka, agama dan tauhidnya tidak berubah, jangan sampai lalu balik kanan ya, meninggalkan keimanan ya. Jangan tergesa-gesa untuk mendapatkan pertolongan. Berapa lama toh hidup di dunia ini, katanya begitu. Nah, saya kira sampai di sini sudah waktunya kita berhenti. Marilah kita akhiri pengajian ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.